Tanyanya anak-anak yang kursus itu, Mas, sekarang bayarnya berapa di Bapak? 1.000. Loh, berapa tahun selalu? 1.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel BEC Pare dalam acara Sejarah dan Hikmah, ngobrol bersama ayahanda kita Bapak Kalan Osen. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, terakhir kemarin kita sudah membahas tentang sejarah beliau datang ke Pare, bertemu guru beliau Kiai Ahmad Yazid, dan cerita tentang ada kursus yang dinamakan Kurdapid dan segala macam. Insya Allah kali ini kita akan banyak membahas tentang sejarah beliau memulai kursus, ya, memulai perjalanan beliau memulai kursus. Apakah ada lika-liku atau seni ya di dalamnya? Kita akan simak bersama. Sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Juga share di video BEC Pare. Begitu Bapak nggih? Ya, silakan. Jadi terakhir kemarin Bapak sudah memulai ketika ada 2 orang dari Pelemahan itu Pak ya, Ya. belajar ke Bapak dan respon kemudian beliau cerita kepada teman-temannya, akhirnya banyak dari kampus-kampus datang begitu Pak ya. Kemudian langsung berdiri BEC atau bagaimana Pak ceritanya? Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah beserta kita pada hari ini. Amin. Saya mendapat inspirasi yang baik, Amin. mendapat hidayah dari Allah. Amin. Ya, semoga ini mari kita mulai saja dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu saya meyakini melihat 2 orang mahasiswa yang sudah dapat dikatakan calon sarjana lengkap, calon dokterandes, kok bertanya kepada saya, minta bimbingan. Ini membuat saya yakin bahwa betapa banyaknya orang bawah mereka yang perlu Punya kebutuhan serupa. punya kebutuhan yang serupa. Iya. Saya yakin itu. Sehingga saya memberanikan diri mengajukan mengajukan permohonan begitu kepada Ustadz Yazid. Ya, bagaimana kalau saya mendirikan kursus di Pare ini? Sudah pantas apa tidak? Bagaimana ada izin apa? Beliau menyambut dengan gembira, dengan senang hati. Ya, kata beliau, kalau kamu sanggup silakan. Bergeraklah kamu. Tapi mohon maaf, saya sekali lagi nanti kalau saya ya tidak bisa menjawab satu pertanyaan dari anak-anak, ya kemana lagi saya larinya, ya ke Bapak lah. Iya. Minta tolong segala. Iya, kata beliau, mudah-mudahan dapat. Maka pada waktu itu sebenarnya sebelum saya bicara itu sudah ada orang yang mau belajar dengan saya. Mereka itu berenam. 6 orang itu masih hafal sama semuanya orangnya. Iya, Pak. Kemarin sore 2 di antara 6 itu yang datang ke sini jumpai saya. Saya sebelumnya itu mimpi ketemu mereka. Masya Allah. Seolah-olah kembali pada tahun 76 itu. Masya Allah. Memorinya terulang. Ya, terulang kembali. Jadi bisa saya sebutkan nama mereka itu. Yang nomor 1 namanya Abdullah. Pak Abdullah. Abdullah ini berasal dari Sidoarjo. Ya, oleh Allah tidak diizinkan panjang umur. Tahun 1996 dia dipanggil oleh Allah. Yang kedua namanya Imam Wahyudi, tetangga saya di sini sendiri. Oh, Pak Imam Wahyudi. Pak Imam Wahyudi itu yang sekarang guru SMP. Itu yang terdekat dengan saya di sini. Asli Pare. Masih ada, ya. Ya. Yang ketiga
itu Munawir. Munawir. Ini orang dari Balung Jambe. Balung Jambe. Zaman ini sebelah timurnya Tungklur. Oh, Badas Pak ya, kecamatan. Ya, Kecamatan Badas. Dan sekaligus dengan saudaranya itu iparnya, namanya Ahmad Sugeng. Nah, mereka berdua itu kemarin ke saya. Oh, ya Allah. Jumpa saya. Nah, dua ini dari Badas Pak ya? Dari Badas, kangen. Kemudian yang nomor 5 itu Sri Aswati. Perempuan ini Pak? Perempuan itu berasal dari Tulungrejo, tetangga desa. dekat sini. Yang keenam Astuti, itu dari Kencong. Kencong. Nah, kalau tidak salah beritanya itu sekarang jadi guru bahasa Inggris di salah satu SMA di Blitar. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau Sri Aswati dahulu pernah menjadi kepala sekolah di Gedangan, Masya Allah. di Sidoarjo. Sidoarjo Gedangan. Dan sebelumnya dia juga guru bahasa Inggris. Jadi alhamdulillah produk kita itu semuanya bergerak di bahasa Inggris. Berarti itu sudah termasuk alumni pertama atau gimana sebutannya Pak? Untuk program LC mereka itulah orang yang pertama kali. Programnya namanya LC, Long Program Test itu diberi nama setelah timbulnya program TC, Training Class. Karena sebelumnya hanya orang masuk pilih kelas apa, A, B, C begitu aja. Kelas A, B, C. Kemudian lama-lama anak ndak enak, kelas A, kelas 1 apa. Aduh kacau memberi namanya itu. Ya sudahlah. Jadi lama-lama ketika menemukan program TC tahun 83 dimulai, itu kita ubah menjadi LTC itu baru 83. Temunya itu baru 83 Ya, Pak? baru 83. Oh, berarti sebelumnya? Sebelum LC itu. LC itu. Ya, dari tahun 77 sampai itu ada namanya LC Pak ya? LC, program LC. Oke, tapi nama basic English course-nya sudah ada Pak? Itu yang utama. Oh. Sehingga pada waktu itu masuk BC atau masuk TC. Ini kan merepotkan, berarti saya dua kursus bahasa Inggris. Oh gitu. Nah, sehingga padahal TC itu adalah bagian dari BC. Sehingga timbullah sebutan LC itu. Masya Allah. Itu hanya berakhir sampai periode ke-18. Sudah tidak ada sambungannya lagi karena memang sengaja saya tutup juga. Ya perhitungan segala-galanya saya perhitungkan mereka itu anak-anak sekolah. Dan saya kehabisan tenaga juga untuk mengajar sampai anak-anak masih sekolah itu. Sedangkan kebutuhan umum banyak yang mendesak saya. Pernah terjadi yang LC itu hanya 4 orang, yang TC sudah mencapai 60-an. Ini kan jonjingnya terlalu jauh. Berarti LC itu rata-rata anak yang masih sekolah. Oh iya begitu, memang untuk melayani mereka itu belajarnya seminggu cuma 2 kali. Waktunya sepulang atau? Mereka itu macam-macam menurut mereka, bisanya jam berapa. Oh, ketika longgar. Mereka dari sekolah. Kebanyakannya milihnya sore. Karena sekolahnya pagi. Kecuali SMA Muhammadiyah. Mereka milihnya pagi. Banyak mereka karena ada kelas sore mereka. Ya, mereka belajar sore itu pada waktu itu. Kemudian yang TC lebih banyak mahasiswa begitu, Pak? Macam-macam bervariasi. Yang tidak sekolah lagi. Ada juga yang dari TC itu yang sudah kerja gitu. Itu dulu waktu itu. Bahkan ada juga orang tua yang sudah ikut juga. Masya Allah. Ada sudah pensiunan. Saya masih ingat periode ke-10 TC itu almarhum Pak Masrum itu. Pak Masrum. Orang Tungklur sini. Orang Tungklur itu sudah pensiun? Sudah pensiunan guru SMP. Semangat sekali belajar. Semangat sekali. Ternyata anak beliau dan menantu beliau 5 orang menyusul belajar juga di sini. Masya Allah. Ya, alhamdulillah itu. Saya terkesan itu. Satu keluarga kalau di sini itu. Nah, berarti LC itu pertama masih di Darul Falah atau gimana, Pak? Mulai dari Darul Falah itu, jadi resminya 15 Juni 1977 itu mereka berenam itu tadilah yang saya resmikan, merupakan murid pertama dan mereka itu kami meresmikannya hanya membaca surah Al-Fatihah 7 kali. Masya Allah. Begitu. Jadi biar kebagian satu-satu. Kan 7 orang, 6 orang murid,
Satu orang Satu orang guru. guru. Di emper Masjid Darul Falah. Itu kami baca Fatihah 7 kali. Ya semoga ini berlanjut begitu. Alhamdulillah oleh Tuhan dikabulkan. Cuma saja program LC ini tidak bisa berlanjut. Ya itu tadi sampai ke 18 dan saya lupa juga tanggal berapa tutup. Oke. Mereka sudah tahu kalau Bapak punya nama BSC, Pak. Oh itu memang BSC dari awal Oh, sudah. BSC dari awal. Iya, dari awal Oke. sudah. Nah bahkan itu dahulu ketika saya membuat board, saya pasang di muka rumah itu. Terus tulisannya BEC, Basic English Course. Ada teman saya Rahmat Suud itu datang. Loh, kamu kok beri nama Basic English Course? Nah saya tanya, mengapa? Oh, Basic English Course itu terlalu rendah. Kata Pak Rahmat itu. Ya itu, Masya Allah. itu tingkatnya TK, kan basic bilang Iya, gitu. iya, iya. Terus yang lebih baik bagaimana? Elementary itu resmi sudah orang dapat mengenal tingkatannya. Iya. Kalau ini dikenal tapi dia di bawah lagi daripada itu. Saya bilang mampunya saya bertanggung jawab hanya setingkat itu. Masya Allah. Ya makanya saya beri nama dengan basic saja, basic English. Berarti posisi itu Pak Rahmat Suud juga di Pare, Pak? Pada waktu itu Pak Rahmat Suud sudah keluar dari Pare dan dia kalau tidak salah masih di IKIP Malang. Oh, kuliah. Kuliah. Sudah nggak dimanggil juga, Pak ya? Ya sudah tidak dibangil lagi. Bangil itu pertama kali malah ninggalkan situ. Ya jadi saya ketemu itu tahun 72. Kemudian 2 tahun sebelumnya tahun 70 dia sudah berangkat ke Bangil. Oh, gitu. Ketika saya di Gontor ketemu dengan dia itu, dia sudah meninggalkan Bangil Oh. dan sudah tinggal di tempatnya Pak Yazid. Oh, berarti ketika Bapak di Gontor, beliau di sini. Ya, dan dia belajar dengan Pak Yazid sama sistemnya dengan yang saya rasakan. Oh, berarti beliau duluan. Ya, tapi beliau duluan dan saya sudah diberi channelnya itu. Bocoran-bocoran. Bocorannya begini nanti kalau kamu belajar di sana. Jadi sistemnya tidak terjadwal yang begitu kawan. Tidak kayak sekolah itu. Mana saya ada longgar, beliau longgar ya kita ketemu belajar begitu. Nah, terus ketika Bapak mendirikan BEC, nama itu dikomentari beliau, Pak. Nah, ini justru yang mengomentari ini Rahmat Suud itu tadi. Jadi sejak saya mendapatkan kata-kata itu ketika beliau masih awal kali ketemu dengan saya di Darul Falah itu. Nah, ketika itu kita kebetulan punya teman yang belajar di Pak Yazid, saya dan 3 orang dari Gresik, ada 1 orang dari Bogor pada waktu itu. Nah, kami sama-sama bergairah ingin praktek bahasa Inggris, belajar. Iya. Jadi kami duduk di tangga Masjid Darul Falah itu, ngobrolan pakai bahasa Inggris dikit-dikit. Pak Rahmat Suud itu pada itu tuh dia melewati kami dengan komentar yang mantap saya tangkap. Ngomongnya basic sekali. Masya Allah. Nah, disitulah inspirasi saya untuk memberi nama kursus ini dengan Basic English Pak Rahmat Suud itu memang suka gitu, Pak ya? Iya, begitu cara. Karena pinter ya beliau. Ya, memang orangnya saya akui. Kalau dia sombong tuh wajar, saya pikir orangnya pinter, saya gitu. mengaku kalah banget. Sering dikomentari. Ya, dikomentari dan beliau itu memang jagoan, saya akui memang. Iya, otaknya memang encer, saya pikir orang itu memang pinter. Jadi Pak Rahmat Suud itu mengatakan, oh ngomongnya basic sekali. Jadi ketika saya ketemu lagi tahun-tahun berikutnya, melihat bot itu dia mengomentari, saya kembalikan itu. Saya bilang, ya kemampuan saya sebatas itu. Iya, sesuai dengan yang dikomentari kemarin. Dia senyum saja. Kok gitu ya? Masya Allah. Tapi dalam hati saya, ini adalah sebuah tanggung jawab saya. Jadi buat apa namanya tinggi-tinggi hebat, tapi kalau saya tidak mampu gimana? Ya. Ini sesuai dengan tanggung jawab saya, apa yang saya miliki, ya itulah dia, begitu. Dan ini mempermudahkan pertanggungan jawab kita ketika ada orang menghina kita. Ya. Misal orang tahu saya ngomong bahasa Inggris, kok jelek sekali bahasa Inggris Pak. Ya memang saya ini guru basic kok. Iya, basic gitu ya.
Nah, atau murid saya dicela orang, oh bahasa Inggrisnya murid Pak Kang tuh jelek sekali. Ya memang basic kok. Jadi udah nggak berat pertanggungjawaban. enggak berat. Tapi kalau namanya keren sekali, namanya sebutannya hebat, Iya. ini kan repot. Misalnya Bonafide English Course misalnya. Maaf ya yang punya nama Bonafide. Itu tanggung jawabnya kan harus Bonafide Harus itu. Bonafide. Nah, kalau saya kan basic saja itu. Basic ini kalau diibaratkan terjemahnya lain, basic itu bisa dikatakan seimbang dengan sebutan lantai. Dasar. Kalau namanya dasar itu kan macam-macam. Iya, iya. Boleh keramik, boleh sekedar tanah saja, boleh papan. Ya, intinya yang dasar-dasar itu, Nah, Pak, ya. jadi dasar itu bermacam-macam. Iya, bermacam-macam. Jadi tidak bisa disalahkan Iya, misalnya. betul. Maka saya lebih rasanya mudah bertanggung jawab ketika menyebutkan ini basic begitu. Itu sesuai moto Bapak ya. Tanggung Tanggung jawab harus lebih besar daripada penampilan. penampilan. Allah. Memang diterapkan Itu dalam kehidupan seperti itu. Tanggung jawab harus lebih besar daripada penampilan. Jadi saya tidak berani memberikan nama yang lebih tinggi. Bahkan setelah berjalan berpuluh-puluh tahun pada periode TC ke 50-an lebih, salah satu alumni pernah mengusulkan agar ini namanya diganti karena tidak sesuai lagi. Masya Allah. Sekarang itu produknya BIC itu sudah luar biasa, Pak. Betul. Kita sudah ini melangkah. Iya. Bahkan kita sudah ke luar negeri. Kenapa masih tetap basic, Pak? Nanti kan image orang. Bukan masalah itu, saya bilang. Orang yang image kan yang belum pernah tahu, saya bilang. Kalau yang sudah pernah tahu kan dia lebih mantap, saya bilang. Ya, betul. Pendapat saya begitu. Ya tidak usahlah memikirkan orang yang baru kenal itu. Kalau dia ingin kenal betul kan dia cari bagaimana. Bahkan insya Allah akan membuat orang lebih mudah bertanggung jawab. Berarti ada yang sempat usul mau ganti nama? Iya minta supaya ini diganti, ini sudah tidak sesuai lagi. Karena dengan produknya yang sudah begitu. Sudah banyak yang kuliah keluar negeri ya. Yang sudah berhasil banyak. Kenapa harus basic? Saya kira itulah puncak tanggung jawab saya. Saya tidak bisa mengganti itu. Entah kalau orang periode setelah saya nanti tidak tahu saya. Ya, terserah mereka. Tapi saya amanatkan jangan diganti. Ini sudah paten basic saja lah. Nah namanya basic kan macam-macam. Ada yang tidak keren, ada yang keren kan basic. Iya betul. Dan basic kalau basicnya BSC saya kira kerennya. Ya entah tahu saya tidak boleh mengatakan kerennya. Itu terlalu inilah egois gitu kalau saya sendiri yang punya memberi nama yang ya melebih-lebihkan yang tidak enak. Jadi itulah sebatas kemampuan yang Jadi ketika dikomentari Pak Rahmat Suud Bapak tetap ya udah. Ya tetap ya sudah lah saya bilang ini memang namanya begini saya bilang. Ya dia tidak membantah lagi ya. Ya kemampuan saya sebatas itu lah. Enggak apa-apa. Tapi Pak Rahmat Suud memang ya di samping itu dia melihat saya. Dia pernah berkomentar kepada teman-teman. Pak Kang itu satu kelebihannya yang saya akui. Dia itu rajin. Oh. Ya. Berarti nggak cuma ngomentari ya, muji juga Pak ya? Ya tujuannya tuh rajin dia itu. Dia itu kelihatannya rajin dan tekun sekali orangnya begitu. Ya mudah-mudahan saya bilang kalau memang begitu. Ya yang ngomong-ngomong dengan teman-teman lain bahkan tuh tekun gitu. Alhamdulillah. Lah bagaimana tidak tekun? Ini saja yang saya andalkan dalam hidup saya. Mau mikir yang lain? Ya berabe lah saya. Ya. Jadi benar-benar fokus. Ya fokuslah inilah peluang hidup saya. Jadi kalau saya main-main dengan ini ya rugi saya. Dan ini harus serius saya tangani benar-benar. Makanya saya sanggup kursus ini sampai membangun. Kalau saya hanya main-main, buat apa saya bangun? Ya sewa sana, sewa sini, sebentar pergi kan begitu. Kalau main-main, tapi saya berpikir lah hidup ini mau kemana saja di bawah pengawasan Tuhan, di mana saja kita berada. Bumi kemanapun kita itu bumi Tuhan masih. Tidak ada yang milik bukan lainnya Tuhan kan begitu. Ya sudah, kita tidak akan bisa berlindung dari pengawasan Tuhan. Untuk apa kita mau macam-macam kemana-mana? Toh juga kita menikmati hidup ini dengan waktu yang sangat terbatas.
Entah berapa tahun Tuhan memberikan kepada kita hanya pintar minta aja. Maka alhamdulillah, ya pada waktu saya sudah mendapatkan 6 orang itu, saya ajak mari kita meresmikan. Sayangnya saya itu lupa harinya apa. Tanggalnya ingat 15 Juni 1977. Itu kami melakukan itu. Nah, pada waktu itu ingat saya sore kami Pak ya. ya meresmikannya sekitar jam 3 Di teras ya di Masjid Darul Falah itu. Jadi ruh saya ini insya Allah mudah-mudahan diridhoi Allah. Amin. Saya itu akrab dengan Darul Falah begitu. Lah awal berkembang saya kan di Darul Falah. Pertama datang langsung di pondokan. Di pondokan dan di Darul Falah itu. Kurdapit juga Darul Falah Pak ya. Darul Falah begitu. Ya. Jadi di situ saya memulai alhamdulillah tuh 15 Juni 1977 kita resmikan dengan jumlah orang 7, 1 orang guru dan 6 orang murid. Muridnya 6 orang, 2 orang cewek, 4 orang, 4 cowok gitu. Dan saya masih hafal nama beliau ini. Terus kemudian ini sudah punya durasi berapa lama begitu atau belum Pak? Apanya yang dimaksud? Durasi LC ini nanti kan sekarang kalau TC misal 3 bulan, CTC 3 bulan. Nah dulu itu ada polanya seperti itu apa? Karena belajarnya seminggu itu cuma 2 kali. Mau tidak mau mereka bisa tamat 18 bulan. 18 bulan Bapak? Iya, baru tamat. Setahun 6 bulan? Ya, setahun 6 bulan. Oh. Tapi Nggih. Tidak berarti ini jalan nanti menunggu ini habis baru nyambung. Tidak. Oh. Tidak. Ya. Jadi masing-masing melangkah menuju 18 bulan itu. Oh gitu. Berarti nanti ada kelas lain yang 18 bulan juga. 18 bulan juga dengan memulai kapan begitu. Oh iya. Jadi program mereka masing-masing per orangnya mendapatkan 18 bulan itu. Oh. Jadi bukan berarti habis 18 bulan baru menerima lagi, bukan. Salah, enggak begitu. Betul. Jadi ini masing-masing kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu bervariasi, bermacam-macam. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang cuma 4 orang. Iya. Ada 8 begitu. Berarti mereka ngajak temannya otomatis gitu Pak Iya. kelompok. Jadi kalau mereka daftar kepada saya sudah menyiapkan kolom yang dipilih. Oh, iya. Nah, pada hari ini jam sekian. Oh. Misalnya yang masih saya ingat, kalau pada hari Senin nanti partnernya itu Rabu. Oh, Senin sama Rabu. Kalau Selasa dengan Kamis. Begitu. Selang 1 hari gitu Pak ya. Lama-lama anak-anak tidak enak. Pak, karena ini kita kan aktif puasa, puasa Senin Kamis. Bagaimana kalau ini diganti Senin dengan Kamis gitu loh Pak? Ya sudah, manut aja. Jadi jadwal itu dibuat, jadi kalau daftar satu kelompok, kamu cari lagi teman atau secukupnya ini. Iya. Udah secukup ini. 8 ya 8, 7 ya 7 begitu. Mereka satu kelompok belajar begitu. Kemudian waktu 18 bulan itu Bapak berpikirnya seperti apa Pak ketika itu? 18 bulan ya sudah merancang sendiri materi itu. Sedikit banyak terimbas pengalaman di Gontor. Yang paling memberikan inspirasi adalah pengalaman Four Brothers Club. Di situ pengalaman itulah yang membawa saya. Dicampur dengan pengalaman pramuka. Pengalaman pramuka. Jadi kadang-kala mengajarnya tidak harus di kelas. Iya, betul. Di jalan begitu, kadang-kala kami ke lapangan begitu. Ya, begitu dulu. Jadi bervariasi sekali. Anak-anak juga senang. Ya, ada pernah saya mengajar satu kelompok, mereka itu saya suruh besok setiap orang harus bawa koran. Ya. Everybody must bring newspaper tomorrow. Okay. Wih, what for sir? Bring please. Don't ask me about. Ya, jadi mereka bingung. Ini ada apa? Ada yang mempersiapkan mempelajari newspaper itu. Ada berita apa nanti diterjemahkan. Khawatirnya begitu. Berarti English newspaper Pak ya? Bahasa Inggris? Enggak.
bebas. Oh, Saya hanya nyuruh bawa koran. Koran gitu saja. Ya, newspaper. Ya, oke. Saya tidak menyuruh baca, saya sudah tidak menghafal, dan Ya. sebagainya, tidak ada. Bawa saja. Bawa saja besok. Bawa saja. Saya setelah mereka datang, Mbak, everybody brings newspaper. Oke, this is. Let's go out. Saya aja keliling, Oh, jalan. bawa koran. Bawa koran. Oke. Saya juga bawa koran. Oh, Putar kami ke selatan sana di tempat yang pojokan di sini, yang sekarang tempatnya Genta. oh. Di hadapannya di utara Genta. Kemuning. Iya. Di situ ada rumah dulu. Heeh. Entah sekarang masih ada rendah tempat Mbah di situ. Saya mampir di situ. Masya Allah. Itu saya sudah kontak sebelumnya. Besok saya minjam halamannya. Oh gitu. Mbah ini saya besok mampir belajar. untuk belajar di sini. Oh, senang sekali. Malah disiapkan minuman. Masya Allah. Ya Allah, Rabbi. Merasa halamannya dipakai itu senang belajar. beliau. Nah, kalau tidak salah beliau itu ibu atau nenek oleh salah satu supirnya Pak Malik. Oh. Saya lupa namanya. Itu. Jadi anak itu saya belokkan ke sana dari jalan. Saya ajak berdiri tegak. Koran taruh di muka, buka korannya, taruh, duduk. Masya Allah. Mereka untuk apa koran tiba-tiba untuk duduk? Oh. Di halaman. Dikira untuk dipelajari atau ditranslate atau gimana gitu? Untuk duduk. Untuk alas. Untuk alas. Ya Allah. Ya, itu mereka ramai sekali ketawa tuh, tidak habis mereka ketawa. Kemudian saya setengah mati katanya tadi malam tuh mikir, Nggak nyangka ya mereka. nggak nyangka apa tugas kita besok dengan koran ini. Nggak taunya hanya tempat duduk. Duduk gitu. alas. Iya. Ya Allah. Dan saya dulu suka bikin hal-hal yang unik. Oh. Saya membuat sendiri dari karton. Heeh. Seperti tas begitu, Iya. seperti bag begitu. Heeh. Di dalamnya itu adalah rangkaian pembuatan papan tulis kecil. Oh. Jadi begitu sampai ke lapangan itu saya buka, mereka ramai ketawa itu. Loh, itu tadi papan tulis loh yang dibawa. Bisa jadi tas gitu Pak ya? Ya. Masya Allah. Ternyata itu papan tulis, dibuat kayak tas gitu. Iya. Papan tulis fleksibel bisa Ya, dibawa kemana-mana. iya, gitu jadi ya. mereka heran. Bahkan Pak ada aja bilang gitu. Ya, saya bilang seorang pengurus itu harus kreatif. Iya. Harus berusaha inovasi terus. Iya. Berpikir sesuatu yang menyenangkan. Jadi disitulah ilmu pramuka Bapak juga Pramukanya digunakan, di situ, Pak, ya? digunakan di situ. Masya Allah. Ilmu pramuka. Aplikatif sekali. Aplikatif sekali ya, betul. Jadi itulah yang menyenangkan mereka, berjalan terus. Nah, kemudian dalam hal ini kita terus berpikir sampai pada tahun 82 akhir. Ada seorang cewek yang memohon kepada saya untuk aktif belajar setiap hari. Dia masuk ke semua kelas, yang penting bisa praktek dengan saya. Ada kesempatan praktek, ada kesempatan praktek. Itu bulan Desember. Kemudian saya berpikir, anak ini kalau setiap hari di hadapan saya, berat saya ini, dapat cobaan. Beratnya kenapa Pak? Orangnya cantik. Oh, ternyata beratnya godaannya. Ya, saya tidak menyalahkan dia, yang saya salahkan diri saya sendiri. Apakah mampu saya membendung perasaan saya begitu? Jadi dia pengen privat gitu Pak? Ya privat. Oh, Jadi Masya Allah. tapi dengan cara mengikuti saya dari pagi sampai sore, dia belajar terus begitu. Setiap hari? Maksudnya ini belum terjadi, Oh, rencana pengennya gitu? pengennya begitu. Karena dia nanti ujung-ujungnya akan kerja. Otomatis pengen sangu bahasa Inggris. Iya, butuh waktunya Tapi lebih banyak. ingin cepat ini bagaimana supaya ini kalau bisa setiap itu pun ketika ngomong dengan saya itu pakai bahasa Inggris dia. So I want to study every day. Every day, okay. So I want to come here every day and I have to study with you and I talk with you anymore. Ya. Ya. Pintar udah. Tapi batin saya ini kalau
ada orang ini terus tiap hari ini, pikiran saya jadinya bagaimana nanti. Ya di hati juga ada ketertarikan juga melihat orang ini cakep. Mohon maaf Bapak, ketika Mbak itu meminta, Bapak sudah menikah atau belum? Sudah. Oh, sudah menikah? Itu tahun 83 kan saya menikahnya tahun 78. Oke, sebelum ke Mbak ini tadi Pak ya. Jadi BEC itu di Darul Falah ketika itu Bapak belum menikah? Belum. Jadi menikahnya saya 31 Mei 1978. Berarti kurang lebih setahun setelah berdiri BEC. Belum sampai setahun penuh. Iya, belum sampai setahun penuh. Kan bulan Mei. Iya, kurang sebulan. Iya, kurang sebulan itu. Jadi saya pada waktu itu berpikir keras tentang anak ini. Wah, ini ya saya kan masih, ya bagaimana kita hitungannya masih belum punya anak kan. Pada waktu itu saya juga berpikir wah bahaya ini. Nah, ini ceritanya menembus, nanti perlu diulang lagi. Boleh, iya Pak. Jadi di sini itulah yang menyebabkan timbulnya TC itu. Jadi anak ini karena ingin minta belajar tiap hari, saya jawab, boleh kamu tiap hari tapi cari teman. Oh, boleh setiap nanti tanggal 25 Januari 1983 tolong bawa teman-temanmu ke sini. Jam 8 pagi. Nah, saya lupa harinya. Yang penting tanggal 25 Januari datang ke sini bawa teman-teman kamu. Nanti kita resmikan program baru ini. Setidaknya kalau bisa 10 orang sebelumnya. Syukur kalau bisa lebih. Oh iya Pak, saya cari. Kalau tidak, saya tidak bisa mengabulkan rancangan kamu. Bagus. Tanggal 25 Januari, masih pagi dia sudah datang bawa. Berapa Pak yang dibawa? Pada waktu itu terdaftar yang dibawa ke saya ada 15. 15 orang. 15 orang. Oke. Nah, kemudian bertambahlah kelompok itu. Sampai mencapai 20. Oke. Tapi begitu teman sudah mencapai sejumlah itu, belum sempat belajar, cewek ini berhenti. Loh, kenapa Pak? Dapat panggilan kerja di Surabaya. Masya Allah. Sampai hari ini saya tidak pernah ketemu cewek itu. Dan saya ingin sekali ketemu, akan mengucapkan terima kasih. Berkat dialah timbulnya program baru ini. Iya, pagi. Ya. Yang dulu awalnya kelasnya hanya seminggu 2 kali. Ya. Nah, ini mintanya tiap hari. Dan dia mencari orang-orang yang sudah tidak sekolah lagi. Dapat 15 orang. Diserahkan saya. Untuk nama sudah nggak? Ya sudah tersusun itu. Maksudnya wanita ini namanya Bapak? Namanya Endang. Bu Endang. Ya. Kalau masih hidup ya. Ya. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan masih hidup. Ini aslinya dia anak dari wilayah Pelem ini masih. Oh, daerah Pelem sini. Iya, sini. Rumah saya itu lupa, dekat rumah sakit sini. Oh. Dulu. Di situ rumahnya. Bu Endang, Mbak ya? Iya. Jadi saya rasanya berutang budi banget dengan orang itu. Iya. Gara-gara dialah timbul inspirasi ini membuat program yang namanya training class. Training class. Ya, di TC. TC ini. Jadi, waduh kata saya, ini utang budi banget ini. Oke. Jadi saya minta tolong kepada Pak Lurah, kok ada orang namanya ini, tolong ditanya kalau dia pernah belajar di sini. Iya. Ya. Belum pernah dapat laporan saya. Masya Allah. Ya. Saya terasa berutang budi seumur hidup rasanya dengan orang itu. Ini jasa yang luar biasa menurut saya. Timbul inspirasi. Jadi gara-gara dia itu saya berpikir bagaimana materinya, menyusun dan sebagainya. Betul. Begitu. Karena akan setiap hari belajar. Setiap hari belajar. Yang awalnya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Akhirnya pada waktu 95 itu saya putuskan program SC saya tutup. Oh, berarti ketika itu masih beriringan, Pak ya? Beriringan. Jadi TC ada, ya, LC juga ada. Ya. Cuma LC ini justru kurang stabil ya. Oh. Yang dari sekolah ini. Iya. Karena juga di sekolah kan punya aktivitas. Betul. Kadangkala mereka hari ini harus masuk,
oleh gurunya tidak boleh ada kegiatan di sekolah. Iya, iya betul. Akhirnya saya tunggu-tunggu kenapa anak-anak tidak datang. Iya. Tiba-tiba Kegiatan di sekolah. kegiatan di sekolah. Apalagi kalau dia akan diajak pada program akhir, akan saya ajak ke Borobudur, itu tidak pernah dapat. Oh. Sulit sekali. Kecuali sekali terakhir itu saya 1 Januari 1982 itu belum 83 itu pernah mencoba. Saya berangkat ke Borobudur membawa anak. Pada waktu itu belum ada program DC. Belum DC ya Pak ya? Ya, hanya mencoba pada waktu Iya. itu. Bawa anak 11 saya ke Borobudur. Berarti pertama kali Pak? Pertama kali Ke Borobudur? Borobudur. Nah itu gimana Bapak? Kenapa awalnya pengen bawa ke Borobudur? Asal usulnya saya karena punya pengalaman ketika saya di Gontor. Ketika saya dulu di, kalau tidak salah kelas 3 saya waktu itu. Kelas 2 sih. Kelas 2 akhir. Itu kelas 2 pertengahan tahun. Yang Mister kemarin bukan? Yang Bukan, ada di bukan. foto itu bukan ya Pak? Ya, bukan. Jadi waktu itu teman kita penasihat kamar sekarang sudah almarhum Mas Usman dari Medan. Dia giat untuk mengajak praktek. Lalu dia kampanye. Siapa di antara teman pada menjelang pertengahan tahun 73 itu 73 salah itu 74 Kelas 2? 74 saya kelas 3 kelas 3 ya Pak ya? Ya. Kelas 3. Nah pada waktu itu Kak Usman ini kampanye siapa ingin ikut dia ke Sarangan. Oh Sarangan, Magetan. Ingin praktek bahasa Inggris. Sarangan ada turis juga ya Pak ya? Waktu itu ada. Oh. Jadi siapa ingin daftar kepada dia. Terbatas jumlah hanya 12 orang. Oh. Nah pada waktu itu ada mobil oplet yang juga pakai selenger. Zaman dulu ya. Ya, itu ada. Bisa muat orang 12. 12. Agak besar. Tapi syaratnya jangan sampai ada teman satu daerah yang berangkat itu. Harus nafsi-nafsi masing-masing daerah. Berarti perwakilan dari setiap daerah? Iya, jadi dia tidak terima misalnya Kalimantan 2 orang, Nggak mau. Kaltim 2 orang gitu satu suku. Nggak boleh. Jadi perwakilan aja Harus wakil, harus sendiri. Saya sendiri betul. Maksudnya itu apa? Supaya tidak terjadi pelanggaran. Orang kalau walaupun di Gontor pada waktu itu, kok kemana itu satu suku, mau tidak mau di jalan nanti melanggar. Oh gitu pemikirannya. Ya, melanggar bahasa. Iya, mesti. iya. Ngomong bahasa Nah daerah. pada waktu itu, ya kebetulan saya kan dari Kutai, Iya. satu-satunya. Ada teman dari Banjar juga. Iya. Nah, beda, ada dari Madura, ada dari Sunda. Iya. Jadi 12 orang itu 12 suku. Iya, iya betul. Ya, ada salah satunya dari Nias, teman kita, yang berangkat tuh. Peraturannya oleh Kak Usman itu dibuat, siapa melanggar ngomong bahasa Indonesia di tengah-tengah perjalanan menuju Sarangan, diturunkan. Diturunkan. Ya, diturunkan dari mobil, disuruh pulang sendiri. Masya Allah, gak gemen-gemen ini. Gimana peraturannya keras sekali. Justru itu yang saya senangi. Saya ingin menikmati program yang keras nih. Kalau saya melanggar, saya nekat biar pulang kayak apa nanti. Begitu. Merasa tertantang. Pak, ya? Tertantang. Betul. Alhamdulillah tidak ada yang melanggar. Ya memang tekad. Alhamdulillah kami sukses sampai ke Sarangan Iya. itu. Praktek kami. Begitu cerita sekilas itu. Sebenarnya itu kalau dibahas nanti Iya, terlalu panjang. lebar. Iya. Terlalu lebar. Tapi ini yang menginspirasi Bapak. Nah, itulah yang menginspirasi saya sampai sekarang di BC ini kalau bisa akhir program harus ke Ke Borobudur. Borobudur, ketemu tuh. Karena apa kepentingannya?
membekali anak sebuah pengalaman bertemu bule. Bertemu bule. Dan dia merasa terpaksa untuk berbicara dengan bule karena ada kita seorang guru. Iya. Andai kata tidak ada guru, mungkin dia ngendorkan diri untuk praktek. Tapi karena kita ini sebuah program, dia mau melanggar pasti tidak lulus nanti. Betul. Kalau dia tidak mau praktek, tinggal coret saja. Iya. Nah, jadi ini memaksa untuk berpengalaman. Iya, memaksa untuk berpengalaman. Jadi pengalaman tuh ternyata harus dipaksa juga. Kadang-kala begitu. Jadi harapan saya begitu nanti lepas dari saya itu, keluar dari BSI ini, di mana dia ketemu bule, dia tidak takut. Iya. Karena orang kalau sudah pengalaman sekali ketemu dengan bule berani, untuk berikutnya itu tidak perlu didorong lagi. Sudah pernah dan semangat. Iya. Nah, itulah tantangannya pada waktu itu. Betul. Saya senang sekali, alhamdulillah. Itulah ide, sebabnya program ini ada. Iya. Dan saya sulit rasanya untuk menghapus ini. Dan banyak anak-anak yang berkomentar gitu. Ya, andai kata saya tidak ikut Bapak ke Borobudur, mungkin saya sampai sekarang tidak berani. Ada salah satu anak beberapa periode berikut sebelumnya, itu ada anak yang menganggap enteng program itu, dia tidak daftar, nggak ikut ke Borobudur. Nah, sampai sekarang dia masih belum berani menghadapi bule, padahal dia guru bahasa Inggris. Masya Allah. Nah, di sebuah sekolah. Pentingnya pengalaman itu. Jadi pemaksaan ini sangat berguna. Betul. Jadi inilah bekalnya anak-anak. Kalau dia sudah sekali saja berjumpa dengan bule, berikutnya ketemu, nggak ada kita pun dia berani menyerang. Iya. Nah, itu pengalaman saya juga. Betul. Nah, karena saya dulu mulai dari guru kami Rostesi dari Australia itu, kemudian saya ketemu di Sarangan itu, tambah menguatkan semangat saya. Begitulah program itu. LC pertama kali itu ketika generasi itu Bapak ajak ke sana, Pak. Ya, nah, gimana itu? Ya, itu susah-susahnya pada waktu itu kita terus terang sangat miskin masih. Uang sangat terbatas. Terus tahun 82, 1 Januari 1982. 1 Januari masih ingat, Bapak? Ya, itu saya mengajak anak ke sana untuk praktek itu 11 orang. Saya ingat sekali, uang itu ada, tapi banyak untuk bangunan begitu. Tapi kalau ini ya mau ndak mau, saya bawa saja uang itu. Khawatir nanti ada perubahan apa. Pada waktu itu seingat saya anak mengumpulkan uang untuk berangkat ke Borobudur hanya Rp4.000. Rp4.000 tahun 82, Pak ya? 82. Rp4.000. Rp4.000. Sekarang gorengan. Ya, Rp4.000 itu cukup untuk ke Borobudur, Pak ya? Tapi mohon maaf, mobilnya juga mobil almarhum kakak ipar saya. Mobilnya bukan mobil L300, bukan sedan, tapi mobil box. Mobil box, Pak? Mobil barang. Masya Allah, pick up gitu, Pak? Pick up. Pakai pick up itu. Jadi saya terpikir, ini nanti kalau tengah jalan ditangkap polisi, wah bahaya ini. Bagaimana mengatasinya supaya selamat? Kita bisa sampai ke Borobudur, sampai kembali. Kalau ketemu polisi tidak grogi, apa caranya? Saya tanya tiap orang yang akan berangkat itu, kamu punya pakaian pramuka enggak? Punya. Saya juga masih punya pakaian pramuka. Jadi kami pakaian pramuka. Pakaian pramuka di mobil pickup itu. Iya. Jadi hasduknya ada. Saya juga bawa tuh. Iya. Kalau kita pakaian pramuka kita. Kan di pondok sering, Pak ya? Naik truk dibawa kemana gitu. Jadi nanti saya bilang kalau ada polisi menahan kita, nah saya lah yang keluar dulu. Ini saya bilang saya bawa anak-anak pramuka. Iya. Yakin kita sukses. Jadi itulah kami. Tapi alhamdulillah tidak pernah ketemu polisi. Sukses itu. Itu pengalaman. Saya maksudnya nggak masuk angin itu, Pak. Ya enggak, ya begitulah. Masya Allah, itu sejarah sekali itu ya. Sejarah sekali. Masya Allah.
Kebetulan pakaian pramuka saya masih ada yang gondor itu. Itu saya pakai dan anak-anak juga pakai masing-masing. Alhamdulillah itu. Sampai Pak. Sampai ke Borobudur. Cuma ada kesan tersendiri pada waktu kami berangkat itu. Berangkat dari sini itu malam hari, kira-kira jam 9. Ya. Berangkat kami. Tahu-tahu begitu datang di Jogja, salah jalan. Simpang kanan. Ke Boyolali. Nyasar Pak ya? Nyasar. 50-an kilometer. Masya Allah. Tersesat. Lumayan itu. Setelah itu si supir juga bingung, ini jalannya apa benar ini ke Borobudur. Supir juga bingung. Supirnya aja bingung. Nggak memahami peta juga. Oke. Akhirnya kita turun bertanya kepada orang. Ini apa namanya? Boyolali. Astagfirullahaladzim. Salah ini. Ini berapa kilo Pak ke sini nih? Ini sudah 50-an kilo nih dari Jogja. Kembali ke Jogja. Balik lagi Jogja. Astagfirullahaladzim. Baru menuju jalan. Ya ini dia. Kalau tidak salah Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani. Nah, kita harus melurus ke sana. Baliklah. Jadi artinya kita kehilangan modal 100 km. 100 km. Berapa minyak Karena itu? Kesasar itu. Kesasar itu. Terus kita berangkat lagi terus. Sampai ke Muntilan sesat lagi. Tersesat lagi. Tersesat lagi. Ambil jalan kanan lagi. Naik ke gunung malah. Naik ke gunung. Naik ke gunung. Setelah itu kita tanya juga ini. Oh ini salah jalannya sana mas. 20 km kita tersesat. 20 tadi 50 sekarang 20. 20. Tambahan lagi. Berarti kan 20 kali 2 kan Iya, 40 bolak-balik. tambah 100 jadinya 140 km 140 kilometer. kita kehilangan. Lumayan. Itulah melayangnya uang, Bensinnya Pak ya. bensinnya itu yang harus ditebus itu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Membayar pengalaman Pak. Ya. Jadi datang ke Borobudur jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Ya. Oke. Masya Allah. Pada waktu itu karcis masih murah. Iya. Dan kita uang 100-nya juga merah dulu, 100 rupiah saja. Oh. Ya, murah. Ya toh. Saya masih ingat tuh masuk. Saya ketemu dengan petugas Borobudur, masih ingat saya udah meninggal namanya Pak Alif itu. Pak Alif. Itu pas beliau itu bersih-bersih. Kenalan. Dan saya ya tidak jauh dari situ ada tempat tiket, kita beli tiket itu. Masuk. Disitulah pengalaman pertama kali saya merasakan, gini ya rasanya. Ya, tahulah saya Borobudur. Tadinya saya hanya dengar-dengar orang bilang-bilang Borobudur begini-begini. Iya, iya. Kali itu baru pertama kali membuktikan dan saya berkenalan dengan orang-orang sana. Saya biasa kalau ada seperti itu suka berkenalan dengan orang. Maka di antara mereka itu ya yang senior petugas Borobudur itu sampai sekarang masih terkesan ingat. Iya, betul Pak. Jadi Ketika orang-orang saya kalau ke sana sebut nama saya banyak yang tahu. Benar sekali. Kita sudah membuktikan Pak. Ya. Semua kenal sama Bapak. Masya Semua Allah. kenal. Jadi dia merintisnya sejak tahun 82 itu. 82. Ya. Habis itu lama lagi baru saya ke situ lagi. Ya, 83 baru. Sudah TC Pak ya? Ya, udah ada TC itu baru rutin. Yang LC ini tadi sukses Pak ya? Sukses itu. Sukses, alhamdulillah. Itu hanya berapa periode berikutnya itu yang berbarengan dengan program TC itu. Saya lupa itu lupa catatannya itu. Itu. Jadi memang itu saya sudah kurang serius menghadapi program LC itu. Saya rasakan ini berat. Ya maaf begitu kalau kita mau berpikir bisnis antara TC dengan LC ini, ya maaf begitu ya, LC-nya kurang menguntungkan. Betul. Begini, walaupun anak 2 orang, dia butuh satu waktu, butuh satu guru, satu ruangan. Betul. Sedangkan TC 40 orang, sama kebutuhannya satu guru, satu ruangan, satu waktu. Nah, jadi hitungan bisnis kalah kan? Kalah, betul. Ngapain saya pelihara begitu? Waktunya sama yang diluangkan. Terus alhamdulillah pada waktu itu ada tetangga saya yang minta itu saya berikan. Oh. Ya, itu Pak Sohib minta untuk meneruskan. Silahkan.
Oh. Tapi entah ya berapa lama itu alhamdulillah tidak ya berjalan, sempat dia nyicipi, lama-lama enggak tahu saya apa sebabnya sehingga tidak ada lagi. Betul. Ya. Berarti LC sampai generasi berapa tadi, Pak? 18. 18. Ya. Jadi bukan berarti 18 tahun, bukan. Bukan. Karena beriringan tadi ya. Iya, itu tadi ada yang selisihnya hanya 2 bulan. Iya. Antara satu LC dengan LC lain begitu. Pokoknya ketika ada anak daftar langsung Itu, pilih hari, iya. cocok, jalan. Betul. Begitu. Dan mohon maaf ya, pada waktu itu kita masih dalam keadaan yang belum begitu stabil. Ya, bayaran pun masih belum dapat diatur dengan baik. Oh iya. Itu gimana, Pak? Nah, ya, sistem SPP itu untuk berapa bulan awal di tahun 77 itu sampai saya diingatkan oleh Mbak Sri Aswati dengan Astuti itu member, Pak? Yang anak buah saya yang tadi yang pertama itu. Oke, 6 orang itu tadi. Iya, mereka walaupun sudah selesai belajar dengan saya, tapi masih care. Oh. Ya, seringkali datang ke sini. Pak, sekarang sudah pakai kartu belum, Pak? Belum, sudah. Pak, pakai kartu, Pak. Oh. Nanti kalau tidak punya kartu, bagaimana orang bayar, Pak? Masya Allah. Ya, nantilah saya bilang. Lah kalau Bapak tidak sanggup bikin, kami bikinkan bagaimana, Pak? Jangan saya bilang. Kasihan sampean. Bapak nanti kalau yang kami takutkan gini, Pak. Kalau Bapak nanti lama-lama tidak punya penghasilan, tahu-tahu Bapak pulang ke Kalimantan. Lah susah ini. Ini orang yang membutuhkan Bapak banyak. Iya, betul. Ini sekarang di sekolah-sekolah pada membutuhkan Bapak. Ini banyak ini. Sudah dikenal. Ini. Dan kami juga memang sayang dengan Bapak, jangan Bapak tinggalkan kami. Itu alumni, Pak, yang bilang gitu. Alumni bilang gitu. Ya, saya bilang. Terus pada waktu itu untung di Eka Budi itu ya, Eka Budi yang sebelah sana. Iya. Itu ada jual kartu itu. Kartu itu, Pak, ya. Tinggal nulis aja. Iya, kartu SPP. Kartu SPP waktu itu kan ada. Beli aja. Beli saya. Nah, pakai itulah awal kali. Nah, itu sampai saya lupa mulai berapa bulan. Sekitar 3 atau 4 tahun itu bayaran itu tetap. Masih ingat berapanya, Pak? Rp1.000. Rp1.000, teman-teman. Per bulan. Per bulan. Masya Allah. Mula-mulanya sebelum per bulan 1.000 itu, anak-anak ketika nanya, Pak, berapa kami harus bayar sebulan? Ya, pikirkan sendiri. Sama musyawarah sendiri. Oh gitu. Masya Allah. Jadi musyawarah jadi lain kelas ya, lain harga begitu. Oh. Jadi kayak infak gitu, Pak, ya? Iya. Saya sungkan. Iya. Ya, saya khawatir apa ya pantas ini narik bayaran orang, saya bingung. Pengalamannya cuma gini aja kok gitu. Tapi lupa bahwa saya itu bertanggung jawab terhadap keluarga. Iya, betul. Nah, ini istri juga butuh belanja. Harus ada nafkah. Ada nafkah. Makanya anak 2 tadi perhatian sekali mengusulkan supaya ini ditetapkan. Ada SPP. Ditetapkan Rp1.000. Nah, entah setelah 3 tahun atau 4 tahun itu ditegur oleh tetangga. Iya. Almarhum Pak Siswanto, guru SMP. Iya. Dia rajin ngecek. Tanyanya anak-anak yang kursus itu. Mas, sekarang bayarnya berapa di belakang? 1.000. Loh, berapa tahun selalu? 1.000. Kok sekarang 1.000 lagi? Pak Kal ini gimana sih? Nggak dinaikkan itu gimana? Nanti tahu-tahu dia pulang nanti. Akhirnya Pak Siswanto datang ke sini. Oh. Pak Kang, bayarannya berapa anak-anak khusus? 1.000. Loh, berapa tahun lalu 1.000, sekarang 1.000 lagi. Gimana sih? Sampean itu gimana mikirnya? Ya, kasihan Pak Kang. Jangan begitu Pak Kang. Enggak, Pak Sis. 1.000 dulu dengan 1.000 sekarang beda. Loh, bedanya apa? Kan 1.000 sama. Enggak, ada yang beda. Pak Siswanto belum mikir sebenarnya. Ayo bagaimana Pak Kang? Bedanya apa? Begini, pada waktu Pak Siswanto nanya saya dulu, murid saya kan 20 orang, 1.000. Oh, iya. Sekarang sudah 200 Pak Sis.
1000 juga. Betul. Oh, pinternya. Semen kok pinter gitu. Iya. 1000 dulu dengan sekarang bedanya, yang nyerah, yang beri uangnya itu beda. Iya, lebih Dulu banyak. 20 orang, sekarang banyak, 200 orang. 200 orang. Iya, otomatis kan 200 ribu lah satu. Dulu 20.000, sekarang 200.000. 200 ribu kan begitu. Wah, kalah saya berpikir begitu. Enggak begitu Pak sih, saya bilang. Ini cara orang kampung mikir, saya bilang gitu. Betul. Saya ini kan orang kampung banget ini. Wah, pintar. Jadi nggak dinaikkan usulan Pak iya, Siswanto? iya, enggak. Nah, setelah adanya TC itu, kalau tidak salah itu baru 5.000 itu. TC Pak itu? Iya. Itu juga masih 5.000 itu ya? Iya, Masya Allah. Jadi gitulah bisnis. Apa yang saya pikir dalam hal itu? Iya Pak. Saya tuh berpikir antara bisnis dan edukasi. Oke. Ini berat mana nanti? Iya. Dan yang jadi sumber pokok berpikir saya adalah bagaimana supaya saya ini menjadi manusia yang bermanfaat. Disitulah sumber saya berpikir. Oke. Jadi sehingga penakut sekali untuk menaruh harga tinggi. Terhitung sampai sekarang masih ada pemikiran itu. Jangan-jangan orang tidak bisa bayar, jangan-jangan orang terpaksa. Padahal sudah banyak yang minta dinaikkan Pak. Dinaikkan Sangat gitu, banyak, ya. ada protes dari luar. Nah, terutamanya ya mohon maaf ya teman-teman lain yang kursus juga itu, Pak kan kok begitu, kita kan harganya kalau begitu kan kami macet begitu. Iya. Nah itu terpikir juga saya, kasihan juga mereka. Iya. Kalau saya bertahan rendah harganya kan menyakitkan orang lain juga gitu. Betul. Sehingga agak naik juga lah begitu. Seiring perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman. Iya, betul. Ya terpaksa harus begitu. Jadi itulah sistem yang saya lakukan. Dan saya ya masih ingat ketika awal kali, jadi ini cerita ini bolak balik ya. Iya, nggak masalah Pak. Iya. Yang penting nembus ya. Iya, betul. Jadi ketika awal kali saya berpikir mantap untuk mendirikan kursus ketika masih bujangan, setelah menikah saya diuji lagi oleh mertua. Oke. Ingin diketahui. Pelan-pelan almarhum Pak As'ad. Jadi saya itu beruntung punya mertua 4. Punya mertua 4. Maksud saya begini. Gimana itu Pak? Ada mertua yang pas. Iya. Ini kan istri saya kan tinggal dengan Pak D. Jadi boleh dikata ibu angkat, tapi budenya. Bukan kandung. Bukan kandung. Bude. Tapi mertua juga itu. Mertua juga, kan begitu. Jadi 4 toh jadinya. Mertua asli sama mertua Pak D gitu Pak. Jadi ini ceritanya ketika melihat saya, ini kita mundar mandir nih ceritanya. Enggak apa-apa ya. Yang penting nembus gitu ya. Yang penting nembus Pak, betul. Jadi saya seingatnya aja. Iya, nggak apa-apa Pak, iya betul. Jadi jauh sebelumnya itu melangkah jauh kursus ini, dan mertua saya itu sejak saya masih belum menjadi menantu, beliau sudah tahu dengan karya saya. Kan tidak jauh dari masjid. Iya, sini aja. Sudah lihat Bapak. Sudah lihat saya bagaimana saya. Oke. Setelah ini kembali kepada peristiwa awalnya. Iya, awal-awal. Jadi ya sejak belum menikah, alhamdulillah ada sedikit respon ya dari masyarakat terutamanya itu. Dan pada waktu itu saya ketika kegiatan Kurdapid tadi, Betul. itu saya sudah melihat ada seseorang yang cocok untuk partner hidup saya. Itu. Iya. Tapi kita tidak berlaku seperti umumnya anak muda. Oke. Karena menyadari usia kita sudah lanjut. Iya. Nah itu ibu peserta atau gimana Pak? Peserta juga. Peserta Kurdapid juga ibu? Ibu pada waktu kelahiran kan tahun 53. Saya 45. 8 tahun kan beda. Iya, jaraknya selisihnya 8 tahun. Dan
kayak kami itu kok serantang seruntung kayak orang lain pacaran, nggak pantas. Oh. Kita kan juga guru sebutannya. Iya, iya, iya. Malu dilihat orang begitu. Betul. Ya. Ya, jadi oleh orang tua dipikirkan bagaimana supaya itu saya bisa di sini. Oh. Orang-orang tua yang mengatur itu. Oh, ya Orang Allah. tokoh-tokoh masjid Masya Allah. ya itu. Termasuk Pak Yazid, Pak. Pak Yazid Pak itu Yazid juga. yang batu-batunya itu Masya Pak Yazid Allah. sendiri. Yang saya teringat sekali ketika saya diminta surat keterangan dari desa. Iya. Ini berapa hari saya harus menunggu kalau saya kirim ke Kalimantan. Iya. Calon mertua saya nggak repot-repot ketemu dengan kepala desa Tulungrejo. Ini kan mertua saya, kami tua kampung di Pelem. Oh, kami tua dulu, Kami Bapak. tua, Oh, iya, Pelem. iya, iya. Main beliau kepada kepala desa Kepala Desa Tulungrejo, Tulungrejo. minta tolong bikinkan surat pindah saya Masya dari Tulungrejo ke Pelem. Jadi bukan dari Kalimantan. Oh, gitu. Dibikinkan lah, selesai. Jadi saya nggak tahu urusan kantor. Berarti Bapak orang Tulungrejo, Pak ya? Tulungrejo. Ya, alhamdulillah. Maksudnya orang Darul Bala. Iya, Darul Bala. Iya, 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 Kan betul, begitu. betul. Nah, jadi licin sekali itu programnya itu. Ya sayangnya ketika saya menikah tidak ada satupun keluarga yang kesini. Iya, berarti Bapak berkabar saja, Pak? Berkabar saja. Pada hari pernikahan saya itu keluarga saya nangisan aja di sana. Ya, tidak ada yang bisa kesini gitu loh. Sedih gitu. Iya, iya. Kasihan kalau gimana dia menikah sendiri di sana. Ya kenapa repot-repot. Ini tadi saya tunggu juga, Pak, sejarah pernikahan juga. Nah, Ini ternyata ada, teman-teman. Jadi Iya. sulit sekali kayak kita yang sudah lanjut usia itu. Apalagi kita punya murid kelihatan tidak benar bermain-main itu kan tidak enak. Iya, betul. Malu kita, Betul, betul, malu. betul. Malu sendiri kita. Jadi alhamdulillah orang tua care. Jadi mereka lah. Jadi saya sekian tahun tidak pernah tahu namanya kantornya. Kantor KUA. Semua diurus calon mertua. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah itu. Iya, iya, iya. Iya. Jadi saya sampai walaupun sekarang sudah ditinggalkan, saya masih tetap berterima kasih kepada almarhumah ibu itu. Iya. Apa yang dinilai tentang saya kok mau dengan orang begini? Nah, itu, Pak. Itu yang saya heran. Saya juga heran. Oh, Padahal kami itu banyak perbedaan yang menyolok. iya, iya. Maaf. Saya merasa diri saya bukan golongan orang ganteng. Di bawah dari taraf itu. Entah berapa derajat begitu di bawah dari ganteng itu. Nah, ibu menurut saya dia golongan orang cantik. Orang cantik. Nah, itu sudah satu hal yang membedakan. Iya. Kedua, tentang tingkat pendidikan. Iya. Saya kan hanya lulusan PGA dan pernah di Gontor. Bukan tamat Gontor. Iya. Pernah di Gontor di Gontor. sedikit belajar di KMI. Pernah di KMI. Beliau sarjana muda, Bachelor of Arts, BA. Sudah sarjana muda ketika Sarjana itu, Pak? muda. Itu zaman itu disebut Bachelor of Arts. Oh, iya. Ya, BA. Nah, itu. Iya. Dua udah perbedaan. Ketiga bentuk hidup. Bentuk hidup. Jauh sekali perbedaan. Saya orang Kalimantan yang hidupnya kayak begitu jauhnya Iya. dan ya tingkat ekonomi yang begitu rendah, saya memaksa diri untuk ke Jawa. Nah, beliau ini apalagi ibu, beliau kan menjadi anak tunggal sebentar itu. Oh. Kan anak pungut, Oh, anaknya Pak D. anaknya ya. Iya. Anak asuhnya Pak D Ya, sama anak Bu D. kan begitu. Iya, iya, iya. Otomatis kan urusan ekonomi kan tidak seberat saya. Iya, 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 betul, betul. Jadi kalau melihat begitu, betapa untungnya saya kok ada orang mau. Padahal saya pikir ibu itu punya pergaulan tingkatnya orang pada sarjana-sarjana, orang-orang hebat, orang ekonominya bagus, pendidikan tinggi. Kok seperti saya punya celah dapat.
Nah, saya juga bertanya-tanya apa sih sebenarnya. Nah, dalam proses awal kita bertemu, Ya. kami rasa-rasanya dalam pertemuan tidak pernah berduaan. Selalu disaksikan oleh orang tua. Iya. Ketika kami ngobrol, nah yang menjadi juru bicara adalah almarhumah. Kalau calon mertua bertanya, yang perempuan, Iya. kalau yang laki-laki pintar bahasa Indonesia. Almarhum Pak As'ad itu pintar bahasa Indonesia. Pak As'ad. Mbah Binti itu kurang bisa bahasa Indonesia. Oh. Lalu penyambung lidahnya almarhumah ibu. Oh gitu. Nah, ini ibu mak itu tanya begini, tanya pada saya. Jadi awal-awal kali kita hanya konsultasi tentang kehidupan. Tanya saya begini, saya tidak menutup-nutupi kekurangan ini. Justru kalau saya dapat orang dengan apa adanya ini berarti asli. Iya, betul betul. Ya maaf, cintanya orang itu saya anggap asli. Betul. Apa adanya. Apa adanya. Betul. Dan saya tidak ada yang saya tutupi. Kekurangan saya tunjukkan semua. Iya. Kekurangan saya dengan lahiriahnya dilihat begini. Iya. Nah, terserah orang begitu. Tapi saya tidak mengerti begitu turun tangan beliau-beliau ini, mertua dan istri. Para orang-orang tua ini, Pak. Nah, begitu turun tangan. Nah, barangkali makbulnya doa orang tua juga. Ya, memang saya kembali kepada judul awal, revolusi hidup. Revolusi hidup. Nah, jadi memang ingin perubahan. Ingin Perubahan. Ya, alhamdulillah saya menemukan orang begini, dia berpendidikan, ya terhitung urusan hidup ya tidak terlalu berat lah. Iya. Apalagi seorang kami tua begitu. Kami tua. Nah, jadi alhamdulillah itu insya Allah Perangkat ya, Pak ya? Ya, perangkat. Perangkat desa mungkin kalau bahasa. Jadi saya rasakan ya tinggal bersyukurnya saya saja lagi lah, begitu. Begitulah perjalanan kami sehingga Ketika itu keputusan tahun 78, Pak ya? 78 kami menikah tanggal 31 Mei 1978. 31 Mei, Pak. Iya, 31 Mei. Kalau tidak salah hari Rabu. Hari Rabu, masih ingat ini tanggalnya, Masya Allah, dan harinya juga. Ya, itu. Wah, dalam masa pernikahan itu yang bikin heboh apa? Banyak hal. Iya. Pertama, tentang saya dinilai, ini orang pendatang, orang Kalimantan, orang susah. Saya berangkat menikah itu bukan dari Masjid Darul Falah, tapi dari rumah Mbah Yazid. Oh, Masya Allah. Saya dipelihara di sana. Masya Allah. Saya berangkat, saya mau dipinjami jas. Alhamdulillah saya sudah punya jas sendiri. Ada orang sebelum itu yang mau menolong saya sebelum saya menikah, kira-kira ya setengah bulan lebih. Ada tetangga wilayah sini, tidak perlu saya sebutkan nanti jadi masalah. Orang tua yang tertarik, sayang dengan saya digonceng dibawa ke tukang jahit, bikin jas. Dulu di Pare itu dekat monumen Tamrin, Jalan Tamrin yang ada patung dua itu. Alun-alun ya. Sebelah utaranya di situ dulu ada penjahit up to date. Up to date. Wah. Saya diajak ke sana. Iya. Sebelumnya saya diajak ke toko obral. Kain. Cari beli kain. Disuruh milih. Milih saya yang tidak seberapa mahal. Ini kurang baik. Ya ini aja lah saya bilang itu. Masya Allah. Ambil itu. Kemudian saya diajak ke sana. Bisa dapat. Jadi ketika akan menikah dikira saya belum siap oleh Pak Nur Hasan, putranya Pak Yazid. Iya. Nih jas sudah, dan saya sudah pakai sendiri. Pada waktu itu
ada keunikan secara umum, orang tidak umum kalau menikah jadi manten itu tidak pakai kopiah. Saya tidak pakai kopiah. No. Memang sengaja saya mengadakan ujian pada umum. Oke. Ya, saya memberanikan diri. Iya. Saya tahu istri saya adalah orang, boleh dikatakan orang NU begitu. Iya, iya. Dia akan akrab dengan kiai-kiai. Iya, betul, betul. Saya sengaja menyeberang seperti itu. Sejauh mana ujian ini? Padahal Bapak sehari-hari sering pakai kopiah. Iya, pada waktu itu Tapi ketika nikah tidak. tidak pakai kopiah. Kenapa Pak itu, Pak? Ya itu saya ingin mengadakan apa namanya, satu kejutan. Oh gitu. Dan bagaimana komentar orang Iya, nanti. responnya seperti apa gitu. Responnya. Tapi saya tidak menemukan respon negatif. Oh. Sejauh itu telinga saya tidak pernah mendapatkan kritikan. Biasa aja gitu. Biasa aja gitu. Oke. Dan yang luar biasa, hal yang luar biasa, saya berjalan dari rumah Pak Yazid menuju ke sini. Iya. Ketika manten itu yang gapit saya orang tua. Oke. Sebelah kanan saya Pak Yazid, sebelah kiri saya Mbah Wan, Bangun. bapaknya Pak Burhan. Biasanya manten itu yang menggandeng ini adalah pamannya atau siapa gitu kan, atau perempuan yang Iya. cantik biasanya Betul. namanya. Saya tidak, dan saya biasanya manten itu membawa bunga. Iya. Biasanya saya tidak bawa bunga, Bawa saya bawa buku. Bawa buku. Iya, buku catatan. Masya Allah. Nah, nanti saya pikir ini Anda datang, saya minta tanda tangan calon istri. Masya Allah. Itu yang sangat luar biasa. Beda sekali. Jangan-jangan bisa menginspirasi di Insya sini. Allah, Insya Allah. Masya Allah. Iya. Bawa buku, Pak. Bawa buku saya. Iya. Ya, enggak. Bawa buku saya Iya. begini. Bawa. Insya Allah kemarin sudah diikuti Ananda Mr. Fu, Pak. Iya. Saya lihat dia bawa buku juga. Bawa buku. Heeh. Jadi tidak bawa Bunga atau tidak, apa pakai gitu. buku. Iya. Jadi di situ ya gitu agak suasana sudah agak heboh orang. Heeh. Saya suruh tanda tangan istri. Masya Allah. Beda teman-teman Ya, dari yang di situ. Masya Allah. Jadi alhamdulillah itu ya Kenangan sukses itu, Pak, itu. Masih ada foto-foto kami. Ya. ya. Ya nanti sewaktu-waktu kita perlihatkan teman-teman. Ya, itu. Jadi alhamdulillah tuh. Itu ceritanya. Lancar Pak ya? Lancar. Acara dan lain sebagainya. Ya, begitu alhamdulillah. Dan banyak sekali tamunya penuh di halaman ini. Di sini Pak ya ketika Ya. itu. Ini belum ada apa-apa. Zaman itu masih ini kebun, di sini ini ada pohon nangka itu besar sini. Dulu sini kebun Pak ya? Kebun. Masya Allah. Jadi orang-orang berdudukan di bawah pohon itu, banyak itu dulu. Yang banyak ibu kan punya teman banyak dari Tebu Ireng. Kan dulu dia pondoknya di Iya sana, dari kan. pondok-pondok pesantren itu ya. Sana. Kan dulu kuliahnya di Unhas. Banyaklah temannya. Nah, murid saya yang mengikuti saya. Ketika itu LC sudah berapa Pak? Iya, banyak. Udah banyak Jadi ya? insya Allah jangan-jangan mencapai 100-an pada waktu Sudah itu. ada 100 Pak ya? Iya. Masya Allah. Mengantarkan saya ke sini itu. Masya Ramai mereka di belakang saya itu. Iya. Sementara itu juga maaf di antara orang-orang yang melihat ibu-ibu di sini haru, ada yang nangis juga. Ya Allah, Pak, karena sendirian begitu ya, tidak ada keluarganya begitu. Jadi benar-benar pendatang menikah juga tidak ada perwakilan keluarga Bapak ya? Jadi saya terbayang, memang saya merintis segala sesuatunya yang saya hadapi serba sendiri. Mulai dari Kalimantan, berangkat sendiri sampai ke Gontor ke sini. Cuma uniknya ketika urusan itu yang berkaitan dengan kantor ada yang mengurus. Insya Allah kemudahan-kemudahan itu Pak ya, Kemudahan-kemudahan. dibantu. Jadi saya tidak pernah menginjakkan kaki di kantor KUA. KUA Pak ya? Ya serba diurus ya mertua itu. Apalagi tadi pindah desa. Pindah desa itu unik sekali. Masya Iya, Allah. jadi udah kata almarhum Pak Masum, tak bikinkan surat aja, nunggu di Kalimantan berapa hari nanti baru datang. Ini saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya orang-orang sekitar Bapak, orang-orang desa ini nggak ingin kehilangan Bapak. Jadi, kira-kira seperti iya, pengen Bapak tetap di sini, Nah, betul. dinikahkan, kemudian Nah itu karena ramainya masjid gara-gara Masya saya Allah. pada waktu itu. Iya.
Nah, saya ingat dengan pesan guru saya almarhum Kiai Haji Asli Husaini. Ketika teman-teman kita konsultasi dengan beliau masalah jodoh, Ya. Pak Yai, bagaimana supaya kita dapat jodoh dengan mudah? Ini tips teman-teman ya, Tip, semuanya ya. diperhatikan ya, termasuk saya. Jadi beliau jawab, yang paling mudah seorang pemuda itu menciptakan dirinya mahal. Menciptakan dirinya mahal. Mahal, punya harga maksudnya itu. Betul. Yang disayangi oleh masyarakat, Masya Allah. disayangi orang banyak. Kalau sudah tercipta menjadi kesayangan orang banyak, apa sulitnya mencari orang satu? Masya Allah, karena orang banyak udah sayang. Apa sulitnya cari orang satu? Ini luar biasa. Nah, itu kata-kata dari almarhum Pak Asri Husaini. Jadi punya Yes. value Pak ya, Ya. punya nilai. Ya, itu. Jadi usahakan kita tuh punya nilai. Ya, ya. Seorang pemuda itu punya nilai yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat. Yang dapat memenuhi kepentingan Nah, masyarakat. sehingga nanti orang berpikir, ini orang nih hebat. Iya. Kalau dia tidak ada, kita merasa kehilangan. Iya. Artinya kita punya harga, Iya, betul. sudah punya nilai itu. Iya, iya. Nah, kalau itu sudah kita miliki, ya apalah sulitnya cari orang satu. Satu, yang lain udah seneng gitu ya. Nah, kan begitu. Masya Allah, Rumus. ini filosofi luar biasa ini, benar sekali. Ya. Jadilah pemuda yang bernilai. Nah, Masya bernilai, Allah. jadi orang bernilai. Gitu. Kalau kita itu sudah miliki, ya nggak sulit-sulit. Amin, ya Allah, semoga saya termasuk. Ya betul. Gitu. Bapak. Ya makanya kita di mana kita berada, Ya. jangan pilih-pilih terlalu lah apa namanya pergaulan. Iya, betul. Ya, ya pintar-pintar membawa diri, Iya. terutamanya kepada lingkungan. Iya. Nah itulah yang saya katakan, kalau kita berkarya jangan dinikmati sendiri. Tuh, termasuk. Jadi kita harus memikir juga bagaimana lingkungan ikut happy dengan karya kita itu. Iya, betul. Orang dapat. Jadi alhamdulillah itulah yang saya ciptakan. Jadi prinsip Bapak Prinsip, ya. ya prinsip. Kalau berkarya jangan dinikmati sendiri Bapak. Nah, mari kita bagaimana supaya lingkungan dikit banyak dapat Masya Allah. gitu. Lah itu barangkali salah satu yang saya katakan di Trans TV Iya. dahulu, barangkali itu yang menarik bagi sekelompok orang non Muslim, terutamanya orang Cina dulu Iya. dari Jakarta. Mereka rombongan pengen jumpa saya ke sini. Melihat saya di situ, kemudian udah lama terus itu mereka ke sini. Oh gitu Pak. Iya, 45 orang pakai bis Masya Allah. pengen jumpa. Jadi ada yang berkomentar, wah ini Gus Dur kedua. Maaf jangan dulu. Jauh sebenarnya nggak dekat-dekatnya, saya bilang jangan. Saya belum bisa seperti Gus Dur itu. Nggak Jadi apa-apa. ketika itu mereka lihat Bapak di Trans, Ya. kemudian pengen pengen ketemu. ke sini. Iya ke sini. Ya kalau tidak salah bulan November 2012 2012. mereka ke sini. Mereka ketemu dengan saya. Ya Allah. Mereka rata-rata umurnya lebih 60 tuh yang ketemu saya. Oh. Jadi rupa-rupanya mereka itu punya kelompok semacam kita pengajian begitu. Iya, komunitas mereka Pak ya. Komunitas mereka. Jadi melihat ada saya begitu, wah ini perlu kita ketemu di Jawa Timur. Masya Allah. Mereka ke sini jumpa saya. Ingin Ya Bapak tapi saya tidak tahu program lain apa gitu, Iya, sehingga mereka kok mudahnya ketemu dengan saya. Masya Allah. Saya tidak juga terlalu. Mungkin ingin dengar cerita-cerita Bapak Ya, begitu lebih. Jadi alhamdulillah itu. Jadi kembali kepada pokok permasalahannya, Iya. itulah tadi Pernikahan itu Pak, setelah pernikahan. dan ini berjalan. Sebelum pernikahan itu, saya juga ya sekitar lebih dari 1 minggu, mungkin sekitar setengah bulan sebelumnya, saya sempat ya izin kepada calon istri, saya akan berjalan-jalan ke Surabaya, Jogja, Solo, Malang, Kediri terakhir. Oke. Sebelum nikah saya, nih Pak. ya sebelum nikah, Oke. saya jalan-jalan, Ya. bahkan saya disangui pada waktu itu. Tujuan saya apa? Untuk apa Pak? Survei kursus. Oh, survei ke lembaga-lembaga kursus. Lembaga-lembaga kursus. Di kota-kota besar. Di kota-kota besar. Oh. Di mana saya dengar ada kursus, saya datangi. Masya Allah. Cuma catatannya saya lupa itu. Iya.
Insya Allah lebih dari 10 tempat Lebih kursus. dari 10 tempat kursus Pak ya. Saya datangi sampai Jogja, sampai Malang, Kediri terakhir. Kediri ya betul. Kediri pada waktu itu ada 2 kursus. Ya. Apa rencana Bapak ketika keliling? Nah, ketika saya datang ke sebuah kursus itu, saya pamit kepada yang pemilik kursus, Oke. kemudian ngobrol dengan yang belajar. Saya menggali, mencari, ingin tahu apa sebenarnya dasar dari orang yang datang belajar ini. Iya, iya. Yang dicarinya apa? Iya. Bagaimana? Saya ingin tahu supaya saya nanti melangkah kursus saya setelah menikah ini akan lebih baik lagi. Masya Allah. Jadi belajar dulu, Iya, iya, iya. kemana-mana tanya. Alhamdulillah saya menemukan keluhan-keluhan. Pak, udah lama belajar nggak bisa-bisa. Itu siswanya Pak? Ya, siswanya. Iya. Jadi kalimat yang hampir sama dari semua kursus. Iya. Kalimatnya, Pak, belajar udah lama sekali nggak bisa-bisa. Lama sekali nggak bisa-bisa. Nggak pinter-pinter. Nggak pinter-pinter. Ya, habis duit banyak. Habis duit banyak. Nah, Nggak bisa-bisa. itu yang dicatat Bapak itu ya ketika Ya. itu. Oke. Jadi kalimat ini berarti kesimpulannya ada 3. Ya. Orang ingin cepat pintar, Iya, orang ingin cepat pintar, biaya tidak terlalu mahal, biaya tidak terlalu mahal dan tidak lama. dan tidak lama. Oke. Iya, iya, kesimpulan dari studi banding tadi Pak ya. Ya, itu kesimpulannya. Oke. Saya merenung menjelang menikah itu. Kayak apa membuktikan ini? Iya, iya, iya. Sampai saya menikah didiskusikan dengan istri. Oh, Ini gimana caranya? iya, iya. Dadak murah saja. Kita yang keteteran. Betul. Wah, banyak hal yang dipikir. Iya, iya. Banyak senggolannya. Haha. Bikin orang pintar apa gampang orang taat. Oh, iya, 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 iya. Lalu saya berpikir, Terus yang cepat seperti apa? yang cepat kayak apa? Betul. Itu Intinya menjawab keluhan-keluhan tadi. iya, Pak, ya? menjawab keluhan tadi, Bapak mulai merumuskan. merumuskan. Iya, iya. Itu bagaimana? Hanya ketemu itu tadi, lalu dihayal-hayallah bagaimana cara membuat orang berani cepat berani ngomong. Iya. Itu, wih. Kembali pikiran saya ketika pengalaman di Gontor. Betul. Four Brothers Club Four lagi. Brothers Club lagi. Yang menjadi inspirasi Flashback, lagi. flashback. Flashback lagi, mikir itu. Saya pikir, oh pernah saya di kelas 2 Gontor, Iya. ada syuting. Yang mengajar pada waktu syuting itu Ustadz Haris Hasbullah dari Subang. Syuting apa ini, Pak? Syuting TVRI. Oh. Gontor diliput TVRI Diliput ketika itu. TVRI. Oke. Kelas saya kena, Oh. kelas 2 B. Iya, iya, iya. Ingat saya Ustadz Haris Hasbullah itu di syuting ketika mengajarkan kartu. Oh. Kartunya ada 8 warna itu, Iya. merah dan sebagainya itu. Ah. Diangkat begini, kita menyebutkan what card is this? Kapis. That is red card. Oke. Red card, red card. What card is this? Blue card. Cuma gitu dimain-mainkan gitu. Nah, saya berpikir setelah saya punya kursus, Iya. dulu dalam syuting hanya mengenalkan kartu. Ah. Saya pikir ini bisa diperhebat lagi. Alat peraga, Pak. Ya? Alat peraga ini Alat peraga. bukan hanya mengenal nama kartu, tapi dijadikan alat bicara. Oh. Saya kembangkan. Iya, iya, iya. Iya. Jadi, what card do I give you? Oh. You give me white card. Jadi lebih panjang kalimatnya. Lebih panjang kalimatnya. Dan ini makan waktu yang lama. Syuting itu memang hanya sekedar untuk ditunjukkan. Iya, untuk Bu- diliput. Untuk Iya, diliput, hanya betul. untuk diliput Iya, saja. betul, betul. Bukan pembelajarannya yang sesungguhnya. Oh. Untuk diliputkan. Saya serius mengambil Iya. pengalaman itu. Bapak benar-benar nerapkan. Saya terapkan, dijadikan bahan pengajaran. Iya. Jadi awal-awalnya di sini dulu dari anak LC sampai TC itu saya ajarkanlah kartu. Oh, ya Allah. Cuma sulitnya pada waktu itu karton atau kertas itu tidak seperti sekarang mudahnya warna-warni. Iya. Jadi kalau kita ingin mewarnai, saya beli karton, ya, Terus spidol. enggak, Gimana, Pak? ada
kertas madu mongso. Oh, Masya Allah, kertas madu. Itu kan warna-warni. Ada 8 warna. Ada makanan namanya madu mongso di Madu Jawa, mongso di teman-teman Jawa. ya. Nah, itu. Jadi itulah dibungkuskan ke kartu tadi. Jadi kartunya dipertebal dengan warna itu, Pak ya. Iya. Bungkusnya madu mongso. Jadi pada waktu itu begitu besok ada anak baru, berapa hari lagi, saya, ibu dan adik. Pada waktu itu ada adik kami yang juga misanan dari ibu, yang sekarang tinggal di Solo, Mbak Iti, adik saya itu. Nah, dia gotong royong dengan saya itu. Bantu bikin itu kartu itu. Mula-mula kartu itu 20 cm. Periode berikutnya kecewa, 20 cm itu terlalu besar. Oh, terlalu besar, Pak ya? Nah, diubah menjadi 15 cm. 15 cm. Kebesaran lagi, terakhir 8 cm. 8 cm. Yang jadi masalah, anak-anak sementara sambil ngobrol, kukunya nih menghantam ini. Krek, jadi jebol. Dibuat mainan, Pak ya? Dibuat mainan. Ya Allah, Rabbi, kata saya kalau gitu, susah lah kita ini. Iya. Kertas madu mongso kan lumayan tipis, Pak ya? Tipis. Gini-gini. Iya. Sobek lah dia. Sobek rusak ya? Nah, itu. Masya Allah. Tapi saya tidak mau yang mengkilat. Hmm. Ya. Jadi kartunya pilih yang tidak mengkilat. Yang soft aja. Ya, soft. Itu. Ini sejarah sampai sekarang masih dipakai, teman-teman ya. Yang sampai sekarang masih melibatkan kartu di pengajarannya. Bahkan sampai sekarang BSC pasti, Pak ya. Masih ada. Ini sejarahnya, teman-teman. Ya, jadi mengapa saya harus menggunakan itu? Saya berpikir. Ya. Jadi alat ini memudahkan daya konsentrasi. Nah, dan ini yang lebih mudah daripada ini ada seperti what do you speak? What do you speak? Do you speak English? Dan sebagainya. Berkembang, Pak ya? Berkembang. Nah, itu diselingi dengan kartu ini tadi. Kartu ini manfaatnya apa? Dalam conversation menembus 2 objek. Do I give you white card? Jadi objeknya kan 2. You dengan white card. Kan begitu. Jadi di 2 sasarannya. 2 sasarannya. Inilah yang saya ambil itu. Kalau what do you speak kan 1 objek saja. Oh, betul. Nah, kalau ini kan 2. Bisa nyasar 2 objek. Nah, itu. Baik, teman-teman. Alhamdulillah itu tadi. Istirahat dulu, Pak. Iya, kita cukupi dulu biar nanti teman-teman semakin penasaran juga ya. Akan cerita-cerita berikutnya. Jadi ini tadi kita sudah bahas bagaimana Bapak memulai kursus dengan sebutan LC. Tadi apa, Pak? Artinya Long Program Class. Long Program Class. Mestinya LPC mestinya. Oh, gitu. LPC tapi lebih mudah begitu, Pak ya? LC. Kemudian sejarah nama BIC, kemudian bagaimana Bapak menikah dan dorongan dari orang-orang sekitar yang care sekali dengan Bapak, Masya Allah. Tadi juga ada motivasi untuk para pemuda, bagaimana agar kita bernilai, agar kita berkelas, Pak ya. Tips sukses untuk mendapatkan idaman begitu, Pak ya. Dan kemudian berkarya itu untuk orang banyak, Bapak ya. Jangan dinikmati sendiri. Jadi itulah yang saya juga terkesan dengan Bapak sampai sekarang ini. Bapak memiliki banyak sekali murid dan Bapak bertahan untuk tetap dengan kelas begitu, Bapak ya. Tidak dengan camp, laundry dan lain-lain diserahkan ke sekitar. Saya kira itu cocok dengan perkataan Bapak tadi, motonya Bapak jadi berkarya untuk dinikmati orang banyak, Bapak ya. Kemudian tadi basic English course ya. Kenapa basic? Karena tanggung jawab lebih besar daripada penampilan. Itu luar biasa. Inspirasi pagi hari ini, teman-teman. Selamat menikmati, selamat berproses, selamat mengambil hikmah. Dan insya Allah ketika kita mengaplikasikan ya, saya kira Bapak ini sudah memulai dengan, saya kira ilmu-ilmu bisnis juga diterapkan oleh Bapak sebenarnya ya, cuman nggak diteorikan kayak yang sekarang ini, teman-teman ya. Tadi ada belajar dari kompetitor studi apa tadi di keliling-keliling kota, belajar dari kursusan lain begitu. Ini sebenarnya ada teorinya kalau kekinian, Bapak, dan itu mahal sekali sebenarnya. Dan ini luar biasa. Insya Allah semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dan inspirasi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata dan lain sebagainya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, tetap di BSC Pare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.